Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau ada orang yang galbay hampir 2 tahun dan itu nggak cuma di satu aplikasi, teman-teman. Di banyak aplikasi, di 7 aplikasi sekaligus. Nah, apakah selama itu dia juga sering didatangi oleh DC lapangan? Kita akan bahas selengkapnya di video kali ini, jadi pastiin tonton sampai selesai. Namun sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu ya, video ini dibuat itu bukan sebagai ajakan untuk kalian sengaja gagal bayar ya teman-teman. Ini pure pembahasan pengalaman dari nasabah galbay yang sudah hampir 2 tahun ya di banyak aplikasi. Harapannya barangkali ada pelajaran yang nantinya bisa kita ambil dan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Khususnya buat kalian yang berada di kondisi yang sama, yang mengalami keterlambatan pembayaran ya, atau galbay. Oke teman-teman, jadi di sini saya menemukan satu pengalaman yang cukup menarik ya buat dibahas. Ada nasabah galbay yang dia itu rutin sekali membagikan update tentang kondisi pinjaman online-nya dia yang belum sempat ia lunasi. Udah sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan itu nominalnya nggak cuman 2 digit aja teman-teman, udah sampai di angka ratusan juta rupiah. Dan sudah nunggak selama hampir 2 tahun. Kalau kalian berpikir pasti rumahnya sudah sering didatengin sama DC, ternyata nggak benar teman-teman. Berdasarkan update yang ia bagiin, belum ada satupun DC lapangan yang datang ke rumahnya. Dari ketujuh aplikasi tersebut, dengan periode utangnya itu udah hampir 2 tahun dan di banyak aplikasi. Ya, jadi belum ada satupun DC lapangan yang datang ke rumahnya. Emang dia galbay di apa aja sih? Jadi dia galbay di S-Pinjam, terus SPayLater, ada Easy Cash, Credit One, terus GoPay Pinjam, Aku Laku, Pinjam Duit, sama iPoji. Nah, masing-masing nominalnya itu 2 digit ya, puluhan juta. Jadi ketika ditambahin sampai ratusan juta dan belum ada satupun DC yang datang dari ketujuh aplikasi tersebut. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bersama kalau ini pengalaman yang dialami oleh satu orang. Dan bukan berarti kalian bisa menyamaratakan ini akan terjadi ke semua orang termasuk ke kalian. Belum tentu. Mungkin terjadi, iya mungkin cuman belum tentu. Karena kan gak sama ya pengalaman antar satu orang dengan yang lainnya. Bahkan dengan cerita-cerita yang mungkin sering kalian dengar di media sosial pun juga berbeda gitu ya. Jadi bukan berarti kalian bisa nyamain, oh berarti kalau misal aku galbay di banyak aplikasi pun gak bakalan didatengin DC. Belum tentu teman-teman, karena banyak faktor yang bermain di sini. Dan bukan berarti yang gak didatengin itu DC-nya gak ada, bukan juga. Dan bukan berarti dia itu aman galbay, enggak juga. Nggak bisa kita samaratakan seperti itu ya. Karena tiap kasus itu berbeda dan banyak faktor yang bermain di sini. Ada yang baru galbay sebentar tapi terus didatengin, ada yang lama dan gak didatengin. Jadi bisa dipahami bersama ya kalau misal pengalaman satu orang dengan yang lainnya itu nggak bisa disamaratakan. Ambil aja yang baiknya dari video ini dan semoga kalian bisa tahu langkah apa yang harus kalian ambil ketika kalian menghadapi situasi yang sama. Karena tadi berdasarkan pengalaman nasabah galbay yang satu ini bilang kalau misal dia itu nggak didatengin DC lapangan dan ternyata juga nggak semua orang itu dengan galbaynya yang bertahun-tahun itu nggak langsung didatengin DC lapangan. Sebenarnya apa sih risiko terbesar ketika seseorang itu galbay pinjol? Karena yang kalian tahu itu kan biasanya kalau misal galbay pinjol ya salah satu resikonya didatengin DC gitu ya, diintimidasi sama mereka, ditagih terus sama mereka. Ternyata DC juga nggak datang. Terus apa sebenarnya risiko terbesar buat kalian yang lagi galbay pinjol? Jadi di sini pertama itu ada riwayat kredit teman-teman. Karena kalau pinjaman tersebut ntar dilaporin ke sistem pelaporan kredit, ya nanti nilai tunggakannya berapa lama kalian galbay itu ya bisa mempengaruhi riwayat kredit kalian.
Dan dampaknya itu akan terasa ketika kalian mengajukan cicilan di masa depan biasanya ya. Di entah suatu hari kapan kalian butuh itu. Misal kayak pingin nyicil kendaraan atau KPR atau kartu kredit. Nah, biasanya itu disetujuinya itu lebih kecil, peluangnya itu lebih kecil teman-teman karena udah masuk ke riwayat kredit. Jadi itu adalah salah satu konsekuensi yang benar-benar harus kalian pikirin dulu sebelum kalian memutuskan untuk galbay. Kemudian risiko selanjutnya itu adalah proses penagihan. Kenapa proses penagihan bisa menjadi salah satu resiko terbesar saat galbay? Karena namanya proses penagihan maka kalian akan sering mendapat entah itu pesan, entah itu telepon, entah itu email ya. Dan itu kalau berlangsung lama maka akan secara alami membuat kalian itu tertekan. Apalagi buat kalian yang orangnya gampang kepikiran. Jadi kayak tiap kali ada pesan penagihan atau telepon gitu ya. Kalau Anda nggak segera bayar, kasus ini akan kami bawa ke jalur hukum. Kalian langsung kepikiran, langsung cemas, langsung mikir yang enggak, langsung mikir, aduh gimana ini saya nggak bisa kerja lagi nih kalau dibawa ke jalur hukum. Padahal urusan piutang ini nggak ada kaitannya dengan pidana, teman-teman. Karena kan kalian itu berhutang menggunakan data-data yang jelas, pakai data-data asli gitu loh, bukan penipuan jatuhnya kan. Makanya ini masuknya itu ke ranah perdata, yang mana otomatis nggak membuat seseorang itu bisa dipenjara gitu aja. Oke, jadi buat teman-teman yang galbay nih, kita bisa menarik satu kesimpulan ya, bahwa emang kalau kalian udah terlanjur galbay, ya udah nggak apa-apa. Dan ingat kalau pengalaman galbay tiap orang itu berbeda, nggak selalu sama. Nyatanya kan selama ini juga ada anggapan toh bahwa semakin lama gagal bayar, ya berarti pasti didatengin DC lapangan. Tapi nyatanya kan enggak. Berdasarkan pengalaman yang kita bahas tadi itu kan belum didatengin DC sama sekali. Padahal udah galbay hampir 2 tahun di 7 aplikasi dan sudah mencapai ratusan juta rupiah. Sekali lagi video ini dibuat bukan sebagai ajakan untuk galbay aja, tapi juga sebagai pembelajaran. Kalau nggak ada gunanya juga kalian terus mengkhawatirkan DC akan datang, dan itu bikin kalian itu malah nggak produktif, malah nggak meningkatkan penghasilan kalian. Karena kalau kayak gitu, kalian akan malah lebih cepat untuk melunasi hutang-hutang yang sudah sangat berkali-kali lipat dari pinjaman awal, teman-teman. Dan dari pengalaman nasabah galbay ini, kita jadi tahu kalau misalnya resiko galbay itu nggak cuma di DC-nya aja, ada yang lain. Kalau untuk jangka panjang itu nanti ngaruh di riwayat kreditnya dan itu nanti juga akan berpengaruh ke akses pembiayaan kalian di suatu hari nanti dan juga proses penagihan yang intens itu dapat berpengaruh ke kondisi mental kalian dan pentingnya untuk tidak bertindak secara impulsif ya, biar keputusan yang kalian ambil itu bisa rasional, objektif, tidak berdasarkan rasa takut, nggak panik dulu, seperti itu. Jadi biar keputusannya dibuat itu juga tepat dan nggak nambah pinjaman lagi di aplikasi lain. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.